Bada bing, bada boo. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini aku mau cerita. Kalian tahu kan kalau aku tuh menghabiskan kayak 90% waktu aku di Reddit. Karena aku suka banget baca-baca berita dan aku juga banget cerita-cerita yang horor, cerita-cerita true crime gitu. Dan terlebih lagi aku paling suka kalau ini kisah nyata yang jarang dipost di mana-mana. Alias itu adalah pengalaman sendiri dari orang-orang yang nggak terkenal dan nggak masuk ke berita. Jadi biasanya kalau kalian punya pengalaman pribadi yang serem, kalian tuh bisa ngepost ceritanya tuh di Reddit. Dan kadang-kadang cerita mereka lebih serem daripada yang kita pernah baca di berita-berita. Hari ini aku mau cerita tentang cerita-cerita yang lumayan creepy di Reddit. Dan aku tahu banyak banget dari kalian yang pengen tahu cerita-cerita yang kayak orang jarang tahu kayak gini. So, here goes nothing. Cerita yang pertama diceritain sama seorang cewek. Jadi cewek ini kita sebut aja namanya Suzy. Suzy itu dia tinggal kayak kontrakan gitu ya sama teman-temannya. Waktu itu dia kalau nggak salah masih kuliah. Dia kontrak bertiga sama teman-temannya di satu rumah, dan salah satu temannya itu ada yang punya anjing. Jadi tiap malam pintu belakang di rumah mereka tuh nggak pernah ditutup, karena anjingnya suka keluar masuk. Sementara di rumah mereka tuh nggak punya doggy door. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu apa itu doggy door, itu semacam kayak lubang kecil di mana kayak anjing kalian bisa keluar masuk rumah kalian tanpa harus dibukain pintu. Nah, suatu hari Suzy ini lagi di rumah kan. Terus teman-temannya lagi pada keluar, semua lagi pada cabut. Jadi di rumah itu cuma ada Suzy sama anjing temennya. Nah, pas Suzy lagi kayak mau siap-siap mau ngaso gitu di kamarnya, tiba-tiba dia dengar rusak-rusuk gitu kan. Terus anjing temennya tuh langsung gonggong kayak ya. Suzy bingung dong kayak kenapa anjingnya tiba-tiba gonggong padahal tadi anteng-anteng aja. Akhirnya Suzy lihat ke taman belakang dan anjingnya tuh lagi gonggongin pohon di taman belakang mereka. Pas dia senterin ke arah pohon tersebut, ada seorang cowok lagi nangkring di atas pohon di halaman belakangnya. Cowok itu pakai baju serba hitam-hitam, topi beanie hitam, baju hitam, hoodie segala macem, dan sama Suzy teriakin, "Salah rumah ya, Mas?" Agak bodoh ya. Lalu akhirnya cowok itu turun dari pohon, terus dia kabur. Terus Suzy kayak aneh, tapi ya udahlah. Selama beberapa minggu nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi, sampai pada suatu hari Suzy baru pulang nih dari acara makan-makan sama teman-temannya. Udah sekitar jam 10 malam gitu dia udah ngantuk karena capek banget dia pergi seharian. Pas dia baru sampai rumahnya, tiba-tiba anjingnya tuh gonggong lagi. Gonggong ke arah dapur. Terus Suzy bingung dong, oh siapa lagi nih? Pas dia lihat ke dapur, ternyata ada cowok yang sama dengan topi beanie dan baju hitam-hitamnya itu lagi ngeliat arah Suzy. Dan Suzy kayak di dapur kan, kamu siapa? Kamu cari siapa? Cowok itu cuma diem aja dan dia narik karpet yang lagi diinjek Suzy. Jadi di dapur itu ada karpet dan Suzy berdiri di atas karpet tersebut. Akhirnya pas ditarik karpetnya, Suzy pleset dong. Terus dia nggak sengaja kejedot sama salah satu kabinet di dapurnya dia dan dia pingsan. Setelah beberapa lama, ada kali dia pingsan 10 menitan, pas dia bangun, udah ada polisi, udah ada ambulance, terus ada salah satu temennya yang udah pulang, salah satu roommate yang udah pulang, dan polisi tuh nanya, apa yang terjadi? Suzy cuma bilang, tadi aku lihat ada cowok di rumah ini, dia trespassing, dia masuk tanpa izin, dia penyusup. Aku nggak tahu motifnya dia tuh apa, tapi dia narik karpet di bawah kaki aku sampai aku jatuh. Lalu polisi bilang, untung gak lama kemudian teman kamu pulang. Tapi masalahnya kita nggak bisa proses orang ini. Karena hitungannya bukan breaking and entering. Karena kalian membukakan pintu buat mereka. Inilah kenapa pentingnya, ya ampun, tutup pintu, kunci-kunci, jangan sampai ada orang asing masuk ke rumah kalian. Akhirnya semenjak saat itu, Suzy dan roommate-nya, teman sekosannya dia, langsung pada panik dan mereka serba hati-hati ya. Jadi semua pintu dikunci-kunci, anjingnya nggak boleh keluar masuk lagi. Sampai pada suatu hari, pas mereka baru pulang nih, Suzy dan roommate-nya, mereka nemuin ada bekas-bekas puntung rokok di halaman depan kosan mereka. Dan nggak ada dari satupun dari mereka yang ngerokok. Dan ini posisinya puntung rokoknya pas banget di depan-depan pintu gitu. Jadi ada orang yang masih mantau rumah mereka. Lanjut ke cerita yang kedua. Ini cerita dari salah seorang penulis juga dari Reddit. Jadi ini ada dua cowok ya. Anggap aja yang pertama namanya Alex, yang kedua namanya Samuel. Nah, Alex sama Samuel ini lagi field trip ke Italia. Jadi pas itu mereka lagi kuliah. Terus dari kampusnya ada program kayak semacam field trip gitu ke Italia. Jadi mereka semua ke Italia.
Terus mereka seneng lah, kayak mereka ngunjungin museum, mereka ngunjungin tempat-tempat yang menarik. Sampai pada suatu hari, di malam terakhir mereka di Italia, mereka makan malam nih. Setelah makan malam, mereka harus balik ke kamar. Mereka nggak boleh kemana-mana lagi. Karena besok pagi flight mereka tuh lumayan pagi ya, jadi mereka harus siap-siap. Jangan sampai ada yang pergi, terus pulangnya kemalaman, terus akhirnya bangunnya kesiangan, ketinggalan flight. Nah, si Alex sama Samuel ini nakal. Mereka mau cabut lah, mereka mau pergi ke pom bensin terdekat buat beli coklat. Setelah mereka pergi, mereka tuh baru sadar. Ternyata jalan yang mereka tempuh untuk ke pom bensin terdekat tuh lumayan sepi dan gelap. Akhirnya mereka kayak, yaudah ngobrol-ngobrol aja yuk, bikin ribut-ributan aja yuk, biar nggak ngerasa takut. Sesampainya di pom bensin, mereka beli coklat, beli cemilan-cemilan, lalu mereka bayar, mereka cabut dari pom bensin tersebut. Masalahnya di jalan balik ini, ada satu mobil minivan yang ngikutin mereka berdua dari samping. Jadi mereka jalan tempat pejalan kaki, sebelahnya itu ada minivan yang ngikutin. Terus Alex sama Samuel kayak, udah dimin aja. Mereka jalan. Akhirnya karena takut, mereka jalannya agak dipercepat, jadi agak jogging gitu. Dan mobil minivan itu ngebuka pintunya pelan. Dan keluar satu tangan yang megang tangannya Alex. Alex panik banget, langsung kayak Setelah tangan tersebut berhasil lepas dari Alex, mereka langsung ngibrit sampai ke hotel dan mereka nggak pernah cerita ke siapapun soal itu. Nggak ke gurunya, nggak ke temennya. Karena mereka takut dan malu juga karena mereka nyelinap pergi. Tapi bayangin nggak sih kalau mereka nggak melawan, apa yang bakal terjadi sama mereka? Dan cerita terakhir, penulis Reddit yang satu ini dia bersekolah di cosmetology. Jadi kalau kalian nggak tahu cosmetology itu apa, itu kayak jurusan kuliah di mana kalian belajar tentang kecantikan. Jadi kalian belajar tentang skincare, tentang perawatan kulit, tentang manicure, tentang perawatan rambut dan lain-lain, supaya kalian bisa jadi ahli kecantikan sendiri. Mungkin buka bisnis, habis itu buka salon, buka spa. Nah, si penulis dan teman-teman yang satu jurusan sama dia lagi ngadain field trip. Mereka field trip ke kota untuk melihat kayak semacam convention gitu, di mana mereka memamerkan alat-alat terbaru untuk manicure mungkin, atau mungkin cat rambut terbaru, atau mungkin skincare yang paling ampuh membuat wajah kalian lebih muda 20 tahun. Akhirnya dia dan teman-temannya pergi ke kota untuk ke convention itu. Nah, mereka tuh kan karena bukan dibiayain sama sekolah, mereka mau gak mau harus bayar hotelnya sendiri-sendiri. Jadi mereka nyewa satu kamar hotel untuk rame-rame. Jadi satu kamar tuh sekitar ada 7 orang. Siang itu mereka pergi ke acara convention, terus mereka foto-foto, mereka ngeliat alat-alat yang terbaru. Dan setelah itu mereka nggak langsung pulang ke hotel, tapi mereka pergi untuk makan-makan. Setelah makan-makan, mereka balik nih ke hotel, udah lumayan malam, hampir jam 12-an. Tiba-tiba mereka dapat telepon dari front desk. Terus mereka angkatlah telepon kamar hotel mereka. Nah, dari front desk tuh bilang, "Misi mbak belum ada pembayaran ya untuk kamar hotel ini?" Terus si penulis bingung dong. Kita udah bayar kok mas, orang kita bayarnya kemarin kok, kan kita nggak mungkin mendapat kunci kamar kalau misalnya kita belum bayar kamar hotel. Nah masalahnya mbak di sini terdaftar tapi belum bayar, untuk bayar di akhir, nggak bisa gitu mbak harus turun untuk bayar kamar yang belum mbak bayar ini. Makin bingung dong si penulis. Terus akhirnya dia bilang, enggak mas, enggak, kita udah bayar kemarin, tuh tanya aja teman saya, kemarin kita udah patungan kan, udah PT-PT kan buat bayar kamar hotel. Terus teman-teman kayak, iya udah bayar. Karena malas untuk berdebat, akhirnya si penulis tutup aja teleponnya dan gak ngegubris sama sekali. Sampailah besok pagi pas mereka mau check out, mereka tanyalah sama front desk, sama resepsionisnya. Mbak, kemarin tuh kita udah bayar kan kamar hotel ini? Oh iya udah kok, di sini udah tertulis, udah lunas. Oh gitu ya mbak ya. Masalahnya semalam saya dapat telepon jam 11, jam 12-an gitu. Katanya kamar saya belum dibayar. Terus si mbak resepsionisnya bilang, kemarin sore nggak ada yang nelfon kak, karena semalam saya juga shift malam. Kita nggak telepon sama sekali. Jangan-jangan dari luar hotel kak, jangan-jangan penipuan. Dan si penulis sampai sekarang nggak tahu apa yang akan terjadi sama dia atau salah satu temennya kalau mereka kemarin malam tuh turun untuk ngebayar hotel yang katanya belum dibayar tersebut. Nyaris mati. Anyways, that's it for today. Itu aja dari aku untuk hari ini. Kasih tahu dong menurut kalian gimana cerita hari ini. Dan kalau kalian ada suggestion atau saran, tulis di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye!